Acara ini dipersembahkan oleh Selamat malam dan juga selamat datang di Mimpi Jadi Nyata, sebuah program yang tentunya berupaya untuk mewujudkan mimpi mereka, ya tentunya para pejuang mimpi untuk orang-orang yang mereka cintai. Suatu kehormatan bagi kami berdua, saya Ferdi Hasan. Dan saya Astia Dika, bisa hadir malam hari ini untuk mewujudkan mimpi mereka ya. Nah, seperti biasa Mas Ferdi, malam hari ini kita akan menampilkan dua pejuang mimpi yang akan berupaya untuk meyakinkan para dewan juri agar mimpinya untuk orang-orang terkasih bisa terwujud. Betul sekali Dika, tentunya mimpi mereka malam hari ini akan mereka sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada para dewan juri seperti Dika katakan, agar mereka teryakini agar mimpi mereka ini dapat terwujud demi orang-orang terkasih. Betul, pastinya semuanya deg-degan siapa yang akan terwujud ya. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Samudra Marine Indonesia dan Inti Sumber Baja Sakti yang telah mendukung mimpi jadi nyata selama ini. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi, terima kasih banyak. Dan kami juga akan menyapa para dewan juri, Dr. Selvina, selamat malam. Selamat malam Mas Ferdi, selamat malam Dika. Malam, terima kasih sudah hadir dokter. Sama-sama. Dan juga ada Ibu Christine May Triana, selamat malam. Selamat malam Mas Ferdi, selamat malam Mbak Dika. Malam. Terima kasih juga sudah hadir di kesempatan malam hari ini di Mimpi Jadi Nyata. Juri kita berikutnya adalah Ibu Hesti Indah Krenarini. Selamat malam Ibu. Selamat malam Mas Ferdi, selamat malam Mbak Dika. Terima kasih sudah hadir Ibu di kesempatan malam hari ini. Dan juri kita yang terakhir adalah Bapak Bobby Chandra. Selamat malam Mas Ferdi, selamat malam Mbak Dika. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk para dewan juri kita yang malam hari ini akan berdiskusi memutuskan siapakah di antara pejuang mimpi kita yang mimpinya akan menjadi kenyataan. Betul, dan kayaknya kita udah gak sabar ya untuk kenalan dengan pejuang mimpi kita yang pertama dalam tayangan berikut ini. Yang pertama, saya merasa rumah tangga nggak dikaruniai seorang anak ya. Rumah tangga sama istri saya dari tahun 83, sekian tahun nggak dikasih keturunan karena ada asbab. Istri saya juga punya penyakit kista gitu kan. Nah ternyata ya mungkin Allah yang gerakin gitu. Jadi tahun 2007 saya diperkenalkan dua anak yatim, sehingga kesini nambah. Jadi kurang lebih tahun yang lalu ada 75-an. Alhamdulillah jadi udah pada lulus sebagian, jadi sekarang kurang lebih tinggal ada 62 anak. 16 tahunan itu ya artinya kita udah ngetokin batu, kepanasan, hujan-hujanan gitu kan. Terus ngurusin anak-anak yang gini gitu, jadi kayaknya merasa udah lelah gitu. Tapi kita pikir-pikir setelah kita berhenti belum dapat gantinya gitu. Jadi kita masih bertahan juga lah, karena apa? Larinya kita juga mumpung kita pakai haji mumpung nih, mumpung masih hidup. Nah kalau udah mati nanti nggak bisa nolong anak-anak gitu aja. Baik Mas Ferdi, para dewan juri dan juga para penonton. Sudah hadir bersama kita pejuang mimpi kita yang pertama ada Bapak Sarono. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan dulu sebelum kita dengar mimpinya Pak Sarono. Bapak, ini pastinya kita semua mendukung Bapak, mensupport Bapak. Boleh tahu gak sih Pak, mimpi Bapak yang ingin diwujudkan malam hari ini apa sih Pak? Mimpi saya, maksud saya anak-anak ini kan sedang menuntut ilmu ya. Di zaman sekarang ini kan zaman modern gitu. Jadi semuanya harus perlu paketan internet. Internet gitu. Karena jadi, semua sekarang serba daring ya betul, Pak ya. Betul. Jadi sangat dibutuhkan. Iya. Baik, jadi
paket internet untuk anak-anaknya, anak-anak didiknya, anak-anak asuhnya. Terkesan sih sederhana ya, tapi ternyata begitu luar biasa. Semoga malam hari ini bisa terwujud ya Pak. Amin, insya Allah. Yakin ya? Yakin. Amin. Yakin. Sudah siap Pak mewujudkan mimpinya malam hari ini? Insya Allah siap. Oke, saya tuntun maju 2 langkah ya Pak. Betul. Terima kasih Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Sarono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarono, sebelum Bapak bercerita saja, saya sudah angkat topi dan salut luar biasa kepada Bapak dan sangat takjub dengan kisah hidup perjalanan Bapak. Rasanya boleh kita berikan tepuk tangan ya untuk Bapak Sarono yang begitu luar biasa. Sudah berapa lama Pak Sarono menekuni profesi sebagai pemecah batu di pinggir jalan Pak? Dari tahun 2007 ya. Dari tahun 2007. Iya. Sebelum itu pekerjaan Bapak apa? Waktu muda saya kegiatannya narik angkot ya. Narik angkot. Di lapangan ya, jadi preman jalanan gitu lah. Oke. Batu-batu yang Bapak dapat ini dari mana Pak? Ini alhamdulillah dikasih sama material ya. Karena samping saya ada material orang non muslim itu tapi luar biasa baiknya itu, jadi itu setiap hari ada reruntuhan batako, bata merah itu diberikan pada saya. Setelah itu saya getokin menjadi pasir gitu. Tadi Bapak bercerita dari tahun 2007 sebelumnya narik angkot gitu ya Pak ya? Iya. Berarti maaf ya Pak ya, mohon maaf Bapak ini tunanetra tidak dari dulu, baru-baru ini gitu? Ya, dari kita mulai enggak melihat dari 94. Oh dari 94, iya. Apa penyebabnya itu Pak? Ya yang jelas semua ini mungkin teguran, ujian dari Allah SWT. Karena selama ini kita waktu muda itu maksudnya akhlak kita rusak parah gitu. Artinya tidak mengingat bahwa kita ini diwajibkan ibadah kepada Allah, mengharap dari Allah. Jadi setiap harinya nyari duit gitu. Sehingga lupa ibadah kepada Allah SWT gitu. Ya. Sehingga diuji oleh Allah, dicabut pandangan mata ini maksudnya mungkin supaya kita sadar kembali ke jalan Allah yang baik dan benar gitu. Ya. Bagaimana kita menyikapi ujian dan bagaimana kita melihatnya, karena seyogianya seluruh manusia ini diciptakan hanya untuk beribadah yang utama. Betul. Gitu ya Pak ya. Ya. Jadi titik balik akhirnya Bapak tergerak hatinya untuk menyantuni anak yatim di Duafa itu bagaimana ceritanya Pak kalau boleh diceritakan? Pertama gini, karena saya rumah tangga dari tahun 83 sampai tahun 2005 lah tidak dikaruniai seorang anak. Jadi saya juga berpikir bagaimana nanti kalau saya tua nggak ada yang bantu, nggak ada yang nolong dan nggak ada yang ngurusin kan gitu. Ya. Tapi ternyata setelah kita rajin ibadah sholat Jumat, mendengar ceramah, sholat subuh berjemaah itu mendengar ustadz. Jadi didiklah anak-anak yatim itu duafa, insya Allah itu lebih mulia daripada anak kandung sendiri kan gitu. Ya, insya Allah Pak, insya Allah. Sebuah langkah yang cerdas ya. Dengan tentunya memfasilitasi dan juga menaungi anak-anak yatim dan duafa ini, insya Allah Pak, walaupun tidak ada anak, Bapak insya Allah akan mendapatkan banyak doa dari anak-anak ini, insya Allah kelak ya Pak ya. Ada berapa sekarang Pak anak-anak yang sekarang tinggal ada 49 ya. Masya Allah. Ya, banyak karena itu, yang Pak. lain udah pada lulus, pada kerja. Tadinya ada berapa Pak? Dulu ada 70-an lebih. 70-an? Iya. Kelas berapa saja mereka itu Pak sebelum sampai pada ya ada yang kuliah dan kerja ini? Jadi saya mendidik dari PAUD sampai SMK dan SMK ya, SMA lah. Iya. Setelah udah lulus kerja baru saya lepas, jadi nongol lagi yang kecil-kecil lagi gitu. Ya. Harus. Anak yatim pertama yang Bapak temui kalau saya nggak salah itu di Pasar Gembrong tuh Pak ya? Betul. Gimana itu ceritanya Pak? Pertama waktu itu kan saya pandangan masih ada bayang-bayang ya. Masih ada bayangan lah gitu. Jadi waktu itu saya hobi burung, merah burung perkutut gitu. Nah saya niatnya jalan kaki sambil mau ke Pasar Gembrong beli makanan burung. Ya. Setelah mau pulang saya di pinggir jalan mau menunggu mikrolet 04 mau pulang gitu. Ternyata ada seorang ibu sambil gendong sambil nonton anak kecil gitu. Setelah itu saya mendengar, Bapak mau kemana? Mau naik mikrolet 04, udah di sini aja nanti saya stopin gitu. Setelah itu ada anak kecil yang menangis, ibu jajan bu gitu kan. Nah saya sendiri tersentuh itu karena saya nggak punya anak gitu.
Saya kasihlah uang jajan 10.000. Ibunya bilang, alhamdulillahirabbil alamin Pak, terima kasih banyak karena ini anak yatim. Semoga Bapak selalu sehat, murah rezekinya, dibalas rezeki yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang amin gitu. Karena ini anak yatim Pak gitu kan. Kita akan beri kesempatan Dokter Selvina untuk bertanya kepada Bapak Sarono di kesempatan malam hari ini. Silahkan. Terima kasih Mas Ferdi. Selamat malam Pak Sarono. Ya, kenal Pak Dokter. Luar biasa sekali malam hari ini saya bisa bertemu dengan seorang yang jiwanya mulia ya. Insya Allah. Di mana Bapak Sarono memberikan banyak kepada anak-anak dari kekurangan Bapak sendiri. Nah, sehubungan dengan itu pertanyaan saya adalah bagaimana cara Bapak menyisihkan dana untuk anak-anak yang jumlahnya tidak sedikit itu, sedangkan Bapak sendiri mungkin punya kebutuhan bersama istri. Betul. Terima kasih Pak. Iya. Pertama mungkin saya juga nggak merasa sombong ya, tetapi nggak semua orang bisa seperti itu karena bagaimana pengaturannya gitu. Jadi anak-anak sekian gitu kalau kita tiap hari semua pun nggak mungkin bisa gitu. Jadi kita harus punya taktik yaitu yang mana yang perlu duluan, yang mana yang harus didulukan gitu. Misalnya kayak SD, SMP, SMK tuh harus, apalagi waktu itu banyak yang sekolah di swasta gitu. Jadi kita perlukan misalnya 1 orang, 2 orang, lanjut nanti ke bawah. Jadi ada bergiliran gitu. Gak langsung brek begitu aja Dokter. Pak Sarono, ya. Banyak belajar kita malam hari ini, membuka mata kita. Amin. Bahwa keterbatasan tidak menjadi alasan kita untuk berbuat baik terhadap sesama. Semoga kisah Pak Sarono ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu. Kita masih akan berbincang dengan Bapak Sarono. Jangan kemana-mana, Mimpi Jadi Nyata akan kembali saat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Mimpi Jadi Nyata. Masih bersama dengan saya Ferdi Hasan dan pejuang mimpi kita yang pertama Bapak Sarono. Tadi kita telah berbincang, kita telah mendengarkan banyak kisah beliau. Kita lanjutkan lagi perbincangan kita di malam hari ini dengan Pak Sarono. Jadi Bapak, bagaimana nih akhirnya meng-screening atau menseleksi yang mana ini yatim piatu atau yatim atau piatu dan yang mana yang duafa gitu Pak. Bagaimana Bapak melakukan jadi begini, seleksinya? semua itu harus ada taktik ya. Harus pakai taktik, kalau nggak taktik juga nggak mungkin ketemu. Karena saya juga pertama orang nggak melihat gitu. Nah karena udah banyak terjadi, artinya ngaku anak yatim ternyata ada bapaknya gitu. Itu saya jadikan pelajaran, makanya saya lebih berhati-hati sekali gitu. Maka dari itu kalau ada orang yang hadir, ini anak yatim, langsung saya tanya, tinggal di mana, RT berapa gitu. Saya datangin RT-nya, RT kan nggak mungkin bohong. Gitu. Jadi ini di sekitar lingkungan Bapak saja yang Bapak santuni ini Pak ya? Oke. Dari puluhan anak-anak yatim dan juga duafa ini Pak, kalau boleh tahu rata-rata pekerjaan orang tua mereka itu apa Pak? Banyak kan pembantu rumah tangga ya. Membantu rumah tangga. Kalau bantuan atau santunan Bapak untuk anak-anak ini biasanya bantuan seperti apa yang Bapak berikan? Pertama ya untuk uang jajan tiap harinya. Juga untuk mungkin kadang-kala perlu beli buku atau sepatu, kadang tas gitu kan. Terus tahun yang lalu lah, kalau alhamdulillah sekarang ini nggak ada SPP yang bayar. Ada 1 orang yang tadi itu Parlin itu yang di sekolah swasta gitu. Tetapi alhamdulillah sekarang banyakan sekolahnya negeri gitu. Jadi gratis gitu ya? Iya. Tapi tetap aja perlu, yaitu tadi sekarang kan sekolah perlu pakai paketan apa namanya? Internet ya? Internet gitu, buat ngerjain tugas. Oke, jadi kebutuhan mendesaknya mimpi Bapak adalah memberikan paket internet untuk anak-anak yang Bapak santuni ini gitu ya Pak ya? Betul. Oke. Itulah kebutuhan atau mimpi Bapak malam hari ini dan kita berikan kesempatan kepada Ibu Christine May Triana untuk dapat bertanya di kesempatan malam hari ini kepada Bapak Sarono. Kami silakan. Terima kasih Mas Ferdi. Selamat malam Bapak Sarono. Malam. Iya. Malam ini luar biasa sekali saya bisa bertemu dengan Bapak ya. Alhamdulillah. Terus terang saya terharu banget gitu ya di dalam kekurangan Bapak bisa membantu begitu banyaknya anak gitu ya. Nah ini ada yang menggelitik saya sih tentang sekolah ya Pak. Iya. Tadi kan Bapak ada membantu membelikan tas gitu ya, terus buku gitu. Iya. Tadi saya dengar sebagian besar dari anak asuh Bapak itu kan sekolahnya di negeri ya Pak. Betul.
apakah selama ini mereka tidak mendapatkan KJP ya? Karena di DKI Jakarta tuh setahu saya kan ada KJP ya Pak ya? Begini semua dapat KJP ya. Tetapi karena mungkin keadaan, jadi KJP itu mohon maaf juga banyak digunakan untuk, mohon maaf, banyak larinya ke dapur gitu. Karena memang mereka juga sangat butuh untuk makan tiap harinya gitu. Dari kita kan terbatas juga gitu. Sehingga kadang-kadang dapat KJP yaitu larinya diutamakan untuk ke dapur dulu karena untuk makan mereka juga. Gitu. Jadi sehingga kalau perlu itu buku, sepatu atau apa itu ya insya Allah saya yang bantu gitu. Terjawab Ibu? Iya, oke. Terima kasih Mas Ferdi. Baik, terima kasih banyak juga Ibu Christine untuk pertanyaannya. Memang tidak mudah ya Pak ya. Saya ingin bertanya kepada Pak Sarono, apa yang menjadi harapan Bapak ke depannya untuk anak asuh Bapak ini yang jumlahnya sampai puluhan? Pertama harapan saya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala supaya anak-anak kami ini kan penerus kita ya, cikal bakal kita itu. Pertama untuk mengamalkan, belajar ibadah kepada Allah, mengharap ridho Allah karena Allah. Jadi pertama kita anjurkan untuk membaca Al-Quran. Juga sholat 5 waktu. Juga untuk ibadah ya itu tadi. Ibadah hanya kepada Allah, mengharap ridho Allah karena Allah. Nanti kita akan kembalinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Ya, insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan juga seperti Bapak sampaikan tadi di awal, semoga mendapatkan ridhonya dan juga keberkahan. Amin, ya. Allahumma amin. Ya. Silakan yakinkan para juri sekarang Pak agar mimpi Bapak untuk mendapatkan paket internetan ini bisa menjadi nyata malam hari ini Pak. Harapan kami kepada seluruh yang ada di sini, para juri, saya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala supaya mimpi kita tercapai ya, terkabulkan. Saya bisa membantu anak-anak kami yaitu paket internet supaya bisa untuk mengerjakan tugas-tugasnya sedang menuntut ilmu di sekolah. Amin, ya robbal alamin. Terima kasih Pak Sarono, sehat terus, berjuang terus. Amin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang lebih baik dan lebih banyak untuk Bapak. Demikian tadi perjuangan dari pejuang mimpi kita yang pertama, Bapak Sarono, kisahnya luar biasa. Pelajaran yang diberikan untuk kita semua juga luar biasa. Semoga apa yang dicita-citakan tercapai dan setelah ini kita akan berjumpa dengan pejuang mimpi kita yang kedua di Mimpi Jadi Nyata.